kekuatan untuk bertahan. Kau percaya aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih berjumpa di channel Agung Jayanto. Mas Bro semuanya, mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Dan Mas Bro, mudah-mudahan juga hari ini kita masih diberikan rezeki yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mas Bro, biasa hari ini saya akan memberikan beberapa cuplikan video tentang mahakarya Bapak Jokowi, yang mungkin mahakarya ini gak bakal hilang ditelan masa. Tetapi Mas Bro semuanya, sebelum saya memberikan cuplikan video tentang mahakarya Bapak Jokowi, tentulah kita pasti mengingat sosok yang paling nyinyir tentang IKN, Mas Bro. Mungkin Mas Bro tidak asing lagi dengan sosok orang tersebut yang mengatakan bahwa IKN itu kota hantu, mangkrak dan mangkrak. Itu pasti Mas Bro nggak asing. Siapa Mas Bro? Biasa. Kita mohon maaf sebelumnya pada sepuh, yaitu Bapak Amin Rais. Sebenarnya kita juga semuanya nggak tega untuk selalu memberikan video tentang beliau, karena tahu semua beliau udah sepuh. Sebenarnya kita nggak pantas untuk menceritakan atau memberikan komentar-komentar kita semuanya untuk beliau. Tetapi beliau selalu membuat kita semuanya ibaratnya membangunkan harimau yang sedang tidur. Kita semuanya dibikin sakit perut karena ocehan-ocehan atau komentar-komentar beliau selalu menyudutkan atau meremehkan Bapak Jokowi. Sebenarnya ada apa Mbah Amin ini terhadap Bapak Jokowi? Dan Bapak Jokowi pernah salah apa kepada Mbah Amin sampai Mbah Amin ini, orang yang umurnya udah sepuh ini, selalu melontarkan dari lesannya beliau kata-kata yang sebenarnya nggak pantas. Kata-kata itu dikeluarkan dari lesan yang sudah umur dan sudah sepuh seperti beliau. Apalagi beliau mantan reformis, pahlawan reformasi julukannya dulu ya Mas Bro ya. Dan beliau pernah jadi MPR, ketuanya lagi. Sebenarnya beliau orang yang negarawan sebenarnya. Tapi mungkin apa yang dicita-citakan beliau ibarat tangan tak sampai, jadi selama ini membuat gejolak dari lesan beliau, melontarkan kata-kata yang sebenarnya nggak tega kepada kita terkadang ulang-ulang lagi terhadap beliau. Tapi beliau selalu menyalahkan Bapak Jokowi, selalu menyudutkan, meremehkan, menghina Bapak Jokowi. Mas Bro semuanya, ayo kita lihat Mas Bro,
hasil mahakarya orang yang selama ini selalu Mbah Sengkuni itu atau Mbah Amin ini selalu meremehkan dan selalu mengatakan kata-kata mangkrak dan mangkrak. Ayo Mas Bro, kita lihat hasil mahakarya orang yang selalu dihina oleh Mbah Sengkuni ini. Ois kong Mas Bro. Ya boys. Lan. Haji Ahmad Dahlan. Ya. Muhammadiyah. Ton. Pandu Hizbul Waton. Wak Pandu. Terus kezaliman Jokowi menyapu di 3 kehidupan, yaitu kehidupan buruh, kehidupan petani, dan kehidupan nelayan Indonesia. Tetapi puncak kezaliman politik dan ekonomi Jokowi adalah ambisi gilanya yang didorong oleh watak narsisistik, egoistik, megalomaniak, ya, yaitu mengerahkan otoritasnya sebagai presiden untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tanpa studi lingkungan, tanpa studi sosiologis, studi politik, ekonomi, antropologis, tanpa pertimbangan budaya, tradisi, dan psikologi yang memadai, sehingga jadilah IKN Nusantara, proyek yang pasti mangkrak karena dipaksakan antara lain dengan ambisi buta harus selesai. Karena itu Jokowi dengan ketololan dan keterbatasan wawasannya itu terjun bebas ke jurang politik yang cukup dalam. Dia tidak mungkin dapat ditolong lagi. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak. Proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden, bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara, juga bukan itu. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar, dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui
93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, ya, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. Pengaruh besar yang masih melekat kuat bahkan setelah tak lagi menjabat. Karena itu, fitnah ijazah palsu itu bukan cuma serangan ke pribadi Jokowi, tapi serangan terhadap akal sehat publik. Dan ketika akal sehat dilawan dengan fitnah, maka demokrasi kita masuk jalur tol menuju kehancuran. Coba tanya, siapa yang menikmati ketika fitnah seperti ini menyebar? Bukan rakyat, tapi segelintir elit politik yang sakit hati, yang tak sanggup bersaing secara sehat lalu memilih jalan kotor, yang masih merasa dendam karena gagal mengalahkan Jokowi di panggung yang sah, yakni pemilu. Dan mereka pakai siapa? Ya itu saja, Roy Suryo dan barisan sakit hati yang terus mencari celah menyerang. Tapi setiap kali mereka mencoba naik panggung, mereka lupa bahwa rakyat hari ini jauh lebih cerdas. Publik sekarang tak sebodoh yang mereka kira. Fitnah yang berulang justru membuat mereka kehilangan simpati. Dan Jokowi, semakin mereka serang, semakin banyak yang berdiri di belakangnya. Jokowi tidak membalas dengan kata-kata kasar, tidak menyerang pribadi, tidak pakai framing licik. Tapi ia memilih jalur hukum. Karena negara hukum tidak boleh dikuasai oleh kebisingan opini yang kosong bukti. Ini adalah panggilan bagi para political hoaxer. Jika kalian masih terus main-main dengan fitnah, maka bersiaplah menghadapi konsekuensi hukum. Dan jika Roy Suryo merasa dirinya paling tahu soal hukum, silakan tunjukkan itu di pengadilan. Jangan di depan kamera, jangan pakai gaya-gaya pahlawan kesiangan. Ini lebih dari sekadar membela Jokowi. Ini soal melawan cara berpolitik yang busuk, yang menghalalkan fitnah demi kepentingan sempit. Dan jika hari ini Jokowi melawan, maka kita harus sadar, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang kita semua yang tidak ingin demokrasi ini berubah jadi pasar gelap kebohongan. Dan kepada mereka yang bersembunyi di balik Roy Suryo, sebaiknya waspada. Jika kalian pikir fitnah itu senjata, maka bersiaplah, hukum adalah pelurunya. Kita lanjut. Sekarang tarik napas dulu
Karena yang kita hadapi bukan cuma Roy Suryo. Roy itu cuma alat. Yang lebih penting dibongkar adalah siapa yang menggunakan alat itu. Karena fitnah besar seperti ijazah palsu bukan kerjaan orang iseng. Itu bukan kerja solo player. Itu kerja sistematis, terstruktur, masif, dan sangat mungkin disponsori. Lawan politik Jokowi ini memang tidak pernah benar-benar berhenti. Mereka cuma berganti topeng. Dulu serangannya soal otoritarianisme, lalu dinasti politik, lalu presiden 3 periode, sekarang mereka ubah jadi ijazah palsu. Besok bisa jadi soal sepatu atau siapa tahu makanan favorit Jokowi. Absurd memang, tapi ini nyata. Kenapa? Karena mereka tidak punya bahan. Karena mereka kehabisan amunisi. Dan ketika tak bisa menang lewat gagasan, maka yang mereka lakukan adalah menyerang reputasi. Dan ingat baik-baik, reputasi Jokowi adalah aset politik yang paling menakutkan bagi lawan-lawannya, karena keduanya mewakili stabilitas. Keduanya menjadi simbol keberlanjutan. Dan hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Nggak ada pemilu, nggak nyalon untuk cari suara, namanya disebut terus. Siapakah dia? Pak Jokowi. Banyak yang bilang Pak Jokowi sudah selesai, tapi setiap ada isu politik yang dikait-kaitkan selalu Pak Jokowi. Yang ditanya selalu Pak Jokowi. Yang disalahkan juga Pak Jokowi. Bahkan dituduh sebagai dalang Pak Jokowi juga. Ini tanda apa? Ini tandanya beliau punya rekam jejak yang sangat besar, sehingga selalu relevan, selalu dibicarakan. Dan menurut saya, Pak Jokowi beyond elektoral. Beyond elektoral itu apa? Punya pengaruh, selalu diingat oleh masyarakat. Bahkan kadang-kadang dibanding-bandingin. Dulu begini ya, sekarang begitu. Dulu begitu ya, sekarang begini. Jujur, nggak semua mantan presiden punya nasib seperti Pak Jokowi yang selalu dibicarakan. Kadang, selesai masa jabatannya, habis periodenya, habis juga dibicarakan. Makanya, kadang orang-orang yang ngomong, Pak Jokowi mending diem aja, tapi setiap hari nyebut nama Pak Jokowi. Orang-orang yang juga bilang, Pak Jokowi udah nggak relevan lagi. Tapi setiap debat politik selalu ngomongin nama Pak Jokowi. Jadi, Pak Jokowi mungkin selesai dalam urusan cari-cari suara seperti pemilu. Tapi soal pengaruh, beliau masih menjadi rujukan, beliau masih menjadi referensi, beliau masih ditunggu langkah-langkahnya. Dan ini bukan soal mau atau nggak mau. Yang bisa mendapatkan ini hanya orang-orang yang punya rekam jejak yang paten. Politik bukan cuma soal menang pemilu, tapi soal menangin hati rakyat. Dan seberapa lama bisa bertahan setelah surat suara ketika pemilu dilipat. Sempat beredar kabar IKN mangkrak, beginilah kondisinya sekarang. Di penghujung akhir tahun ini, yang bertepatan dengan liburan akhir tahun kondisi IKN, terpantau ramai pengunjung dari berbagai daerah. Sebuah video memperlihatkan kondisi kawasan Ibu Kota Nusantara yang tampak sangat ramai dipadati warga. Dalam rekaman tersebut, terlihat banyak pengunjung berdatangan, hingga membuat area parkir penuh sesak oleh kendaraan. Banyak yang beranggapan kondisi IKN saat ini sudah menyerupai Jakarta kedua, karena tingginya aktivitas dan antusiasme masyarakat yang datang untuk melihat langsung perkembangan kawasan tersebut. Bahkan jalan tol IKN dibuka secara gratis mulai 20 Desember hingga 4 Januari tahun depan guna mendukung wisata akhir tahun. Hari pertama pembukaan fungsional jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara diwarnai dengan peningkatan arus kendaraan yang melintas di jembatan Pulau Balang. Meski sempat terjadi antrean di awal pembukaan, arus lalu lintas secara umum terpantau ramai lancar. Jadi isu IKN mangkrak adalah hoax atau kabar bohong. Pembangunannya terus berjalan dengan target penyelesaian bertahap. Teknologi canggih, smart city, dan lain-lain.
Maka dari itu seluruh masyarakat Indonesia, kita bersatu, lawanlah berita-berita hoaks, berita-berita yang menyesatkan dan memecah belah bangsa. Saatnya kita bersatu, kita maju untuk membangun Indonesia lebih jaya lagi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden ke-7, Bapak Jokowi. Beliau walaupun diserang hoaks dan serangan-serangan lainnya bertubi-tubi, tapi beliau itu tetap tenang, tidak banyak bicara dan fokus bekerja. Kita bisa lihat hasil nyata infrastruktur di seluruh Indonesia, pemerataan pembangunan, bahkan ibu kota yang saya lihat 2023 ini baru dibangun ya, infrastruktur dasarnya, kemudian perkantoran, istana dan lain-lain. Itu di 2025 dan awal 2026 ini sudah bisa dirasakan manfaatnya. Masyarakat bisa menikmati, bahkan sampai lesehan di jalan, itu karena kecintaan mereka untuk ibu kota Nusantara karya anak bangsa Indonesia. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka yang melanjutkan program pendahulu, yaitu Bapak Jokowi dan Maruf Amin, yang kini ingin melanjutkan infrastruktur di seluruh daerah. Bahkan kini Papua juga mendapatkan prioritas untuk percepatan pembangunan di daerah sana, serta melanjutkan pembangunan IKN. Dan IKN ini akan meringankan beban Jakarta. Dan tugas kita sebagai masyarakat adalah dukunglah pemerintahanmu. Dan tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti punya celah dan kesalahan. Tapi dengan kita bersatu, kita mendukung dan kita mendoakan yang baik, maka pemerintah kita tentu akan memperjuangkan kita sebagai masyarakatnya. Dan percayalah, dengan kita bersatu padu dan mengurangi hal-hal yang tidak berguna seperti rombongan sebelah itu, maka kita akan maju. Untuk Mbah Amin Rais dan kawan-kawannya yang tidak suka dengan IKN, saya ingin mengundang untuk datang ke IKN dan melihat langsung pembangunan IKN ini sangat nyata. Bahkan tahap 1 pun sudah rampung. Jadi beda ya, kalau mangkrak itu bangunannya tidak ada, tidak jadi, bahkan masih rangka-rangka. Tapi ini rampung, sudah selesai 100%. Itu kok masih dibilang mangkrak. Dan bahkan pembangunan tahap 2 sudah direstui oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan pembangunan 2026 ke atas ini akan lebih besar lagi, karena dananya dari APBN, skema KPBU, dan investasi swasta. Jadi sekali lagi, IKN ini tidak eksklusif kepada golongan tertentu, tapi bisa kita saksikan IKN ini. Akhirnya di zaman Bapak Jokowi, Kalimantan punya tol seperti tol Trans Jawa. Ini ya, ini adalah Balikpapan IKN tolnya, seperti tol Trans Jawa. Pembangunannya merata. Bapak Jokowi kok masih difitnah, dicaci maki, ya dasar gemblung yang fitnah. Tuh bayangin tuh, Kalimantan cuma di zaman Bapak Jokowi punya tol sebagus ini. Mirip tol Trans Jawa tuh, mirip kan? Di zaman Bapak Jokowi. Ini tol arah ibu kota Nusantara. Tuh, mirip tol Trans Jawa. Bang, gue mau nanya nih bang, soal Amin Rais yang katanya mengajak-ajak ke Solo. Menurut abang gimana tuh bang? Amin Rais. Amin Rais kan udah tua ya. Kalau gue bilang mendingan dia tobat gitu loh, udah tua gitu. Dulu tuh dia janji, ya kan? Dia pernah tuh, dia bilang dia mau jalan dari Jogja sampai Jakarta sambil ngeklek gitu aja, dia kuat
kagak dia penuhin. Doanya juga kagak dikabulin sama Allah, ya kan. Sekarang dia mau ngapain? Mau ngajak-ngajak Solo pakai people power. Nih, kalau yang namanya people power itu, ya, people power itu adalah kekuatan massa, kekuatan rakyat yang banyak, yang besar tuh, buat ngegeruduk istana tuh, buat nguasain ibu kota, ya kan, terus buat nundukin pemerintahan, itu pakai people power, ya kan. Nah kalau ini cuman timbang kota kabupaten Solo, gue pikir Amin Rais bukannya politisi kali ya, jangan-jangan dia ikut geng motor. Bagi Mas Bro, cuplikan-cuplikan video tentang mahakarya Bapak Jokowi tadi sangat luar biasa. Sebenarnya Bapak Amin Rais harusnya melihat cuplikan-cuplikan video tadi, biar dia jangan selalu mengatakan IKN itu mangkrak atau tidak diteruskan, Mas Bro. Biar dia tambah sumeng atau tambah meriang kalau melihat kenyataan saat ini, Mas Bro. Kemarin liburan panjang Nataru sangat luar biasa di IKN, sangat penuh. Pengunjung datang dari Sabang sampai Merauke untuk melihat keindahan, keelokan mahakarya Bapak Jokowi, Mas. Makanya ini kaum pembenci Bapak Jokowi, khususnya pekadrun ini seharusnya menyaksikan video ini biar matanya dia belekan sekalian. Karena apa? Bapak Jokowi sudah membuktikan berikan jasa mahakaryanya untuk kita semuanya dan anak cucu kita nantinya, Mas. Karena jasa Bapak Jokowi gak bakal sirna, gak bakal hilang di telan bumi ini, Mas Bro semuanya. Hanya orang-orang yang tertutup hatinya, tertutup matanya, tidak mengakui apa yang sudah diberikan oleh Bapak Jokowi selama Bapak Jokowi menjabat 10 tahun. Hasil karya-karyanya Bapak Jokowi yang sudah dirasakan kita semuanya, khususnya pembenci juga pun ikut merasakan hasil karya Bapak Jokowi. Mas Bro semuanya, terima kasih Mas Bro udah mendukung channel Agung Jayanto dan sudah melihat atau menyaksikan cuplikan-cuplikan video tadi. Mudah-mudahan video tadi bisa menambah pengetahuan atau wawasan kita semuanya, Mas Bro. Mas Bro, saya tidak akan bosan-bosannya meminta pada diri saya sendiri maupun Mas Bro atau guys semuanya, ayo jaga toleransi kita. Ayo tolak hoak. Jaga persatuan dan kesatuan kita, Mas Bro. Jangan lupa, Mas Bro, jaga NKRI kita. Karena jangan lupa, NKRI adalah harga mati, Mas Bro. Salam waras.